Halo teman-teman, kami dari mahasiswa Teknik Informatika Universitas Mercu Buana, kelas Etik UMB, dengan dosen pengampu Bapak Abrianto. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai anti korupsi. Korupsi merupakan sebuah tindakan kriminal yang tidak hanya merugikan negara, tetapi merusak tatanan kehidupan sosial, ekonomi, serta merusak demokrasi. Sejak berdiri pada tahun 2004, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangani berbagai banyak kasus tindakan korupsi yang melibatkan pejabat tinggi, pejabat lembaga negara, anggota DPRD, hingga kepala daerah. Jumlah tindak pidana korupsi terbanyak terjadi pada tahun 2018 yang mencapai 260 kasus. Jumlah kasus hingga 30 September 2019 tercatat 1.125 kasus tindak pidana korupsi. Jenis tindakan korupsi dapat dilihat dari berbagai bentuk, antara lain yang pertama, menerima dan memberikan hadiah, kedua, penggelapan jabatan, ketiga, pemerasan jabatan, keempat, ikut serta dalam pengadaan, dan yang kelima, menerima gratifikasi. Laksamana Saidomo menyebutkan bahwa ada 5 sumber potensial korupsi dan penyelewengan, yakni proyek pembangunan fisik, pengadaan barang, bea dan cukai, pembajakan, pemberian izin usaha, dan fasilitas kredit perbankan. Selain penyebab tersebut, masih banyak lagi penyebab-penyebab tindakan korupsi yang lainnya seperti tanggung jawab profesi, moral dan sosial yang sangat rendah, sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, institusi pemeriksa atau pengawas yang tidak bersih atau independen. Lalu ada rendahnya disiplin atau kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan. Selanjutnya, kehidupan yang konsumtif, boros, dan serakah atau untuk memperkaya diri sendiri. Dan yang terakhir adalah lemahnya pengawasan berjenjang internal dalam pelaksanaan tugas. Mengapa orang memilih korup daripada jujur? Ada 3 penyebab mengapa orang melakukan tindakan korupsi. Yaitu yang pertama, adanya sebuah tekanan. Kemudian yang kedua yaitu adanya kesempatan. Dan yang ketiga yaitu rasionalisasi. Nah, bagi sebagian orang, melakukan tindakan korupsi mungkin adalah cara yang paling mudah untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, untuk mengetahui dan menjelaskan apa perilaku dari korupsi, dapat dilihat dari beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Penyebab korupsi menurut beberapa ahli terdapat 4. Yang pertama yaitu teori Ghosn. Nah, teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena faktor-faktor keserakahan, kemudian kesempatan, kebutuhan, dan juga pengungkapan. Lalu yang kedua adalah teori CDMA. Nah, teori ini menjelaskan bahwa korupsi terjadi karena kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas. Lalu yang ketiga adalah teori willingness and opportunity. Nah, menurut teori ini, korupsi bisa saja terjadi bila ada kesempatan akibat kurangnya pengawasan dan keinginan yang didorong karena keserakahan. Lalu yang terakhir, yang keempat, yaitu teori cost-benefit model. Nah, menurut teori ini menyatakan bahwa korupsi terjadi jika manfaat korupsi yang dirasakan lebih besar daripada risikonya. Secara ringkas, dampak masif korupsi dapat dirasakan dalam berbagai bidang, antara lain dampak ekonomi, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat, lalu dampak birokrasi pemerintahan, lalu dampak politik dan demokrasi, selanjutnya dampak terhadap penegakan hukum, dampak terhadap pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir dampak kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap ekonomi. Transparansi Internasional Indonesia (TII) mencatat kalau uang rakyat dalam praktek APBN dan APBD menguap oleh perilaku korupsi. Sekitar 30-40% dana menguap karena dikorupsi. Dan korupsi terjadi 70%-nya pada pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah. Berikut dampak masif korupsi terhadap ekonomi. Dampak korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Praktek korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi yang membebankan pada pelaku ekonomi. Kondisi ekonomi biaya tinggi ini berimbas pada mahalnya harga jasa dan pelayanan publik karena harga yang ditetapkan harus dapat menutupi kerugian pelaku ekonomi akibat besarnya modal yang dilakukan karena penyelewengan yang mengarah ke tindak korupsi. Berikut dampak masif korupsi terhadap sosial dan kemiskinan. Dampak korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Aparat hukum yang semestinya menyelesaikan masalah dengan adil tanpa adanya unsur pemihakan
seringkali harus mengalahkan integritasnya dengan menerima suap, iming-iming, atau gratifikasi, atau apapun untuk memberikan kemenangan. Berikut adalah dampak masif korupsi terhadap birokrasi pemerintahan. Selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Dampak ini disebabkan karena adanya suap yang diberikan oleh calon-calon pemimpin partai dalam pemilihan. Selanjutnya yaitu dampak korupsi terhadap penegakan hukum. Dampak ini menghambat berjalannya fungsi pemerintahan sebagai pengampu kebijakan negara, seperti pengaturan lokasi dan pemerataan akses dan aset. Selanjutnya adalah dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan. Dampak ini menyebabkan melemahnya alutsista dan SDM karena anggaran Hanka menguap sia-sia. Akibatnya, warga negara asing yang ilegal dengan mudahnya menerobos batas wilayah negara Indonesia. Dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan ini diantaranya menurunnya kualitas lingkungan. Seperti yang dihasilkan itu adalah perusakan alam, yang khususnya itu benar-benar mengurangi kualitas lingkungan dari lingkungan itu sendiri. Seperti contohnya itu adalah illegal logging yang kalau ditaksir itu kerugian negara mencapai 30-42 triliun rupiah per tahun. Kerugian negara akibat korupsi di Indonesia. Tindakan korupsi yang di negara ini sendiri pun sebenarnya sudah cukup merugikan ya. Seperti contohnya itu kasus kemarin, yaitu di Kementerian Perikanan dan Kelautan akibat dari suap ekspor benih benur ya. Korupsi ini mengakibatkan pelambatannya pertumbuhan ekonomi suatu negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatnya ketimpangan pendapatan. Bahkan korupsi juga dapat menurunkan tingkat kebahagiaan masyarakat di suatu negara. Seandainya uang yang dikorupsi itu untuk digunakan pembangunan di negara ini, maka bisa menghasilkan 195 gedung sekolah dasar dengan fasilitas yang memadai, membiayai anak-anak hingga 3,36 juta hingga menjadi sarjana, memperbaiki 21.000 sekian kilometer jalan kabupaten dan 2.000 sekian jalan provinsi yang rusak, memodali 33,6 juta kepala keluarga untuk berwirausaha dengan modalnya itu adalah 5 juta per kepala keluarga. Dan yang terakhir itu adalah bisa membangun jaringan PLN di 5.040 desa terpencil. Itulah kalau misalkan uang hasil korupsi itu untuk digunakan, uang yang dikorupsi itu digunakan untuk pembangunan di suatu negara itu sendiri. Benefitnya pun pasti juga lebih bermanfaat. Lalu bagaimana sih upaya memerangi korupsi ini? Yang pertama itu adalah menjadi pribadi yang berintegritas dengan konsistensi menjaga keselarasan antara ucapan dan tindakan. Kedua, konsisten mengupayakan semaksimal mungkin pendidikan sedini mungkin dalam lingkungan keluarga, pendidikan, agama, dan masyarakat umum. Yang ketiga, perlu dikembangkan kesadaran bahwa hidup yang berkualitas dan bermakna. Yang keempat, dalam lingkup organisasi atau lembaga, diperlukan keberanian untuk melakukan reformasi dan transformasi organisasi. Yang kelima, sekaligus yang terakhir, menuntut keberanian untuk tidak memberi toleransi terhadap perilaku tidak etis termasuk melakukan tindak pidana korupsi. Katakan tidak pada korupsi.